Kalau kadar CO2 di dalam tubuh kita itu mencukupi, nanti tubuh itu akan mendukung proses yang namanya vasodilatasi. Kayaknya problem-problem fisik kita Ya. itu kayaknya karena aliran darahnya itu kurang lancar nggak sih Mas? Kayak Ketika pH di dalam tubuh kita itu tidak seimbang, kita akan lebih mudah cemas, lebih mudah khawatir, lebih mudah was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, Ya. jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, Kemarin kita udah spill Mas tentang O2 dan CO2, Ya. oksigen dan karbon dioksida yang kita hirup dan yang kita hembuskan. siap. Mungkin dalam pernafasan ini yang berperan sangat penting itu adalah oksigen. Nah, Yang setahu kita secara umum itu yang berperan penting bagi kita itu adalah oksigen, dan CO2 itu hanya kayak sisa. ya. Sisanya Jadi gas tinggal sisa metabolisme. gas sisa gitu aja, kayak nggak begitu penting. Ya. Tapi pendapat kayak gitu tuh bener nggak sih Mas? Oh, ya tidak benar. Nggak bener ya? Bukan kurang benar tapi tidak benar. Jadi memang O2 kita menarik napas, menghirup napas itu kan kita menghirup oksigen ya. Mm-mm. Tapi memang selama ini CO2 atau karbon dioksida itu dianggap hanya sekedar sebagai gas buang saja. Ya memang betul dia itu gas buang, tapi di dalam tubuh itu fungsinya sangat banyak sekali. Jadi misal ya, salah satu fungsinya itu CO2 itu berfungsi sebagai vasodilator. Jadi vasodilator itu gini, kalau kadar CO2 di dalam tubuh kita itu mencukupi, nanti tubuh itu akan mendukung proses yang namanya vasodilatasi. Nah, tahu nggak vasodilatasi itu apa? Apa itu? Vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah. Pelebaran Ya, pembuluh darah. jadi vasodilatasi itu adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau ibaratnya selang, kalau selangnya itu melebar, nanti kan airnya itu mengalirnya lebih lebih cepat ya, lebih cepat, lebih lancar. Sama pembuluh darah juga gitu. Kalau pembuluh darahnya melebar karena terjadi proses vasodilatasi tadi, maka darah itu akan mengalir lebih lancar, lebih cepat terdistribusi ke jaringan-jaringan, ke sel-sel, ke organ-organ gitu. Oh gitu. Sebenarnya Mas, dari fungsinya yang pertama ini maksudnya kayaknya problem-problem fisik kita Ya. itu kayaknya karena aliran darahnya itu kurang lancar nggak sih Mas? Ya, Kayak ya kalau kesemutan kayak gitu. ya kalau secara awam ya, secara awam biasanya kalau kita terapi ya, kalau kita terapi atau berobat tradisional itu kan biasanya gitu. Pegel-pegel kenapa darahnya kurang lancar gitu ya. Karena untuk ngobrol dengan orang awam ya yang gampangnya ya gitu. Tapi selain ya mungkin memang benar ya itu karena darahnya kurang lancar gitu. Tapi selain itu seringkali terjadi itu karena banyak peradangan di dalam tubuh kita. Nah, ini manfaat lain dari vasodilatasi tadi ya. Kalau terjadi vasodilatasi, nanti tubuh itu juga akan mendorong namanya angiogenesis. Apalagi tuh Mas? Nah, angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah baru. Jadi kan tadi pembuluh darah itu banyak yang rusak ya mungkin ya, banyak yang rusak, banyak yang meradang kemudian rusak itu biasanya terjadi karena gula. Terlalu banyak gula di dalam tubuh itu. Nah, kemudian ketika kadar CO2 di dalam darah itu mencukupi, maka tadi akan mendorong proses yang namanya vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah dan akan mengakibatkan angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, sehingga pembuluh darah yang rusak-rusak itu akan tergantikan. Misal contoh kasus kayak orang stroke itu. Nah, orang stroke itu kan pembuluh darahnya pecah kan. Jadi orang stroke itu kalau saya amati di masyarakat ya itu kan biasanya kalau stroke misal tangannya tidak berfungsi gitu ya. Yang dipijit, yang difokuskan hanya di tangan. Jadi fokus menerapi tangannya. Diterapi tangannya disuruh diminta untuk digerak-gerakkan, dilatih digerak-gerakkan dan sebagainya. Ya itu mungkin betul ya. Betul bisa boleh-boleh saja untuk apa? Untuk menjaga massa ototnya kan. Karena kalau
tangan atau kaki ya tubuh kita itu kalau tidak dilatih kan nanti massa ototnya mengecil, ya kan. Nah, tapi itu untuk itu bukan untuk mengembalikan proses fungsionalnya lagi. Lah kalau karena apa ya problemnya bukan di tangan, no. Problemnya kan di kepala, ya kan, pembuluh darahnya pecah. Nah makanya terus gimana kalau mau mengembalikannya, mau memperbaikinya ya tadi dengan cara yang seperti kita share di video-video sebelumnya, yakni dengan cara napas lambat, sedikit, dan dalam. Nah, plus kalau mau meningkatkan kadar CO2 di dalam darah itu ada latihannya lagi. Latihannya adalah latihan menahan napas. Menahan nafas. Ya. Ya tadi nanti balik lagi. Lah tujuannya apa ya tadi? Agar menahan napas itu meningkatkan kadar CO2. Kalau kadar CO2 di dalam darah itu meningkat, nanti kan terjadi tadi ya vasodilatasi. Kemudian ada proses yang namanya angiogenesis tadi, pembentukan pembuluh darah baru. Gitu. Nah, selanjutnya manfaat lain dari CO2 adalah dia mengatur itu pH. pH itu asam basa tubuh gitu loh. Nah, asam basa itu dia mengatur itu. Ketika pH di tubuh kita itu seimbang, maka proses-proses terutama efek psikologis, nah itu akan sangat berpengaruh. Jadi ketika ketika pH di dalam tubuh kita itu tidak seimbang, kita akan lebih mudah cemas, lebih mudah khawatir, lebih mudah was-was. Kemudian gangguan tidur, banyak banget itu efek dari ketidakseimbangan dari pH atau asam basanya itu tadi. Nah, cara CO2 itu mendukung proses itu tadi. CO2 itu mendukung proses menyeimbangkan asam basa di dalam tubuh kita. Itu. Ada pertanyaan atau mungkin yang masih bingung nggak? Jadi tadi kan kalau pembuluh darah kita kayak menyempit gitu ya, nggak melebar, ya aliran darah kita juga nggak lancar, yaitu mungkin kerasa kayak kebas, kesemutan, terus kayak apa bahkan bisa stroke tadi itu ya bisa karena penyumbatan pembuluh darah kayak gitu. Ya kalau ada penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu kan nanti latihannya ya tadi. Jadi CO2 itu berfungsi untuk penyembuhan kita juga ya Mas ya. Jadi nggak cuma oksigen aja, tapi CO2 juga ternyata sangat penting, sangat bermanfaat. Jangan tidak. Semoga setelah ada video ini bisa mencerahkan, menambahkan wawasan buat kita. Jadi CO2 itu tidak hanya sekedar sampah atau gas buang saja, tapi dia memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya kebanyakan problem kesehatan itu karena dia kesedikitan oksigen atau kekurangan CO2, Mas? Ya, gini, intinya paling terjadi itu karena napas terlalu cepat sudah itu. Kalau nafas terlalu cepat berarti oksigennya itu Jadi, kalau napas kita terlalu cepat, istilahnya itu hiperventilasi. Jadi hiperventilasi itu napas kita terlalu cepat sehingga kadar CO2 di dalam tubuh kita menurun. Nah, kalau kadar CO2 di dalam tubuh menurun, kan proses-proses tadi tidak terjadi. Tadi ada proses vasodilatasi, kemudian angiogenesis, kemudian napas cepat itu dia tidak mengaktifkan sistem saraf otonom yang parasimpatis, ya kan? Kan kemarin masih ingat nggak bahwa parasimpatis itu kan mendukung untuk kita lebih rileks, kemudian proses-proses penyembuhan itu kan terjadi ya ketika saraf parasimpatis itu aktif. Makanya kembali lagi bahwa napas lambat, sedikit, dan dalam itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga tadi loh, menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita itu. Gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi kesehatan kita itu nggak cuma tergantung sama pola makan, terus pola pola makan, pola pikir, ataupun kayak kita olahraga dan lain-lain, tapi pernapasan pola napas itu juga sangat berpengaruh. Nanti dengan memperbaiki cara kita bernapas, maka pola makan kita lebih teratur, pola istirahat kita juga lebih teratur, pola pikir kita juga lebih teratur, tidak overthinking. Kalau bahasa agamanya tidak overthinking. Overthinking itu kan terjadi salah satunya karena napas kita terlalu cepat.
Ya, jadi napas terlalu cepat itu mendukung proses overthinking itu. Overthinking itu ya berpikir yang atau memikirkan atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, gampangnya gitu. Oke, kalau gitu ada yang mau dijelasin lagi nggak, Mas? Oke ya, selanjutnya lagi manfaat CO2. Ketika kadar CO2 di dalam tubuh kita itu meningkat, maka dia akan mendukung pelepasan oksigen dari hemoglobin ke jaringan. Nah, kalau pelepasan oksigen dari HB atau hemoglobin itu ke jaringan itu bagus, maka sel-sel kita akan mendapatkan cukup makanan, cukup nutrisi. Nah, makanya bernafas terlalu cepat itu, balik lagi, bernafas terlalu cepat itu tidak ada fungsinya. Bukan berarti kalau kita menghirup oksigen dengan cepat sebanyak-banyaknya terus kita menjadi sehat, itu bukan. Jadi bukan berarti terus kita harus berarti kalau mau sehat hirup oksigen atau O2 sebanyak-banyaknya, bukan. Justru malah dengan melambatkan napas, nanti CO2-nya itu meningkat sehingga terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Cuma itu tadi ya, ini sebaiknya kalau mau latihan menahan napas jangan terlalu lama-lama dulu, disesuaikan dengan kondisinya, dengan kapasitasnya. Karena kan kita ya mungkin ada penonton yang selama ini bernapasnya terlalu cepat ya. Nah, sehingga tiba-tiba disuruh atau diminta untuk latihan napas lambat dan malah menahan napas, maka nanti akan tidak nyaman. Maka ini tipsnya gini, kalau teman-teman mau latihan menahan napas ya, untuk meningkatkan CO2 dalam darah tadi, latihannya gini. Tarik napas pelan ya. Kemudian hembuskan. Nah, setelah itu tahan. Tahan 5 atau 10 detik. Disesuaikan dengan kemampuannya. 5 detik, kalau 5 detik sudah terasa lapar udara gitu, segera tarik napas lagi secara pelan, kemudian hembuskan, tahan lagi. Kalau 5 detik masih aman. Nah, tambah lagi durasinya 10 detik. Tarik napas, hembuskan napas, tahan 10 detik, tarik napas lagi. Nah, itu adalah tips ya, latihan untuk meningkatkan kadar CO2 di dalam tubuh. Nah, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Iya. Jadi manfaat yang terakhir itu untuk mendukung oksigen, pelepasan oksigen ke jaringan-jaringan ya, Mas iya. ya. Nah, itu bahasanya ternyata darah-darah kita yang mengalir di seluruh tubuh itu sebenarnya juga membutuhkan oksigen. Iya, membutuhkan oksigen. Nah, CO2 itu yang membantu pelepasannya itu, pelepasan ke jaringan-jaringan. Jadi kalau misalkan CO2-nya sedikit nih, ya berarti oksigen juga yang mengalir ke seluruh tubuh kita ya berkurang. Jadi ya itu yang bisa menyebabkan efek-efek kesehatan kita muncul, problem-problem kesehatannya itu kerasa kayak gitu ya, Mas ya. Sederhananya seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya, Mas. Cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan, tulis aja di komentar, kita akan bahas di video selanjutnya. Cukup sekian video kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.